Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 7, kami akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. KAA. Berakhirnya Perang Dunia II menjadi titik awal munculnya dua kekuatan raksasa yang saling bertentangan di dalam politik dunia. Kekuatan raksasa yang dimaksud adalah blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pertentangan yang terjadi antara blok barat dan blok timur tersebut sangat memengaruhi keadaan negara-negara di benua Asia dan Afrika. Hal itu dikarenakan pada awal tahun 1950-an benua Asia dan Afrika menjadi ajang pertentangan antara blok barat dan blok timur. Ketegangan yang terjadi tidak hanya mengenai masalah ideologi, tetapi juga hingga menimbulkan terjadinya pertempuran-pertempuran bersenjata yang mengancam perdamaian dunia, khususnya terhadap kemerdekaan dan perdamaian yang baru diraih oleh negara Asia Afrika. Upaya pertama yang dilakukan oleh Perdana Menteri dimulai pada tanggal 25 Agustus 1953 ketika ia menyampaikan program pemerintah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Selain menyampaikan program tersebut, ia juga menyatakan bahwa perlunya keaktifan pemerintah dalam meredakan ketegangan dunia yang memerlukan kerjasama dengan negara-negara yang keadaan dan kedudukannya sama dengan Indonesia. Negara-negara yang dimaksud adalah negara-negara Asia Afrika yang mempunyai pendirian sama terhadap persoalan internasional. Pada umumnya, negara-negara Asia Afrika merasakan pengaruh perang dingin terhadap kehidupan negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kelak diperlukan suatu usaha bersama untuk membebaskan negara-negara Asia Afrika dari pengaruh perang dingin tersebut. Solidaritas Asia Afrika ini kemudian terwujud dalam Konferensi Asia Afrika atau dikenal pula dengan Konferensi Bandung. Cita-cita solidaritas ini sebenarnya sudah muncul sejak 1926 ketika terjadi suatu pertemuan antara pemuda-pemuda Asia Afrika yang sedang muncul di pusat-pusat pendidikan barat. Di Asia Afrika, nasionalisme timbul reaksi terhadap tekanan-tekanan dari luar selalu mengedarkan nilai-nilai kehormatan dan harkat nasional. Nasionalisme inilah yang mendorong kita kepada perjuangan untuk kemerdekaan dan emansipasi. Nasionalisme inilah yang menyebabkan kita melihat kejahatan yang tak terpisahkan dari imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk-bentuk dan manifestasinya dan mendorong kita kepada perjuangan untuk mengakhirinya di seluruh dunia. Tindak lanjut dari perjuangan dan pembicaraan tersebut adalah dengan diadakannya Konferensi Bogor. Konferensi ini yang menghasilkan beberapa keputusan yaitu A. Mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955. B. Menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. C. Menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Hasil dari Konferensi Asia Afrika dikenal dengan Dasadila Bandung yang isinya 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negara orang lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan yang pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. 2. GNB
Gerakan Non-Blok atau yang disebut GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Latar belakang didirikannya gerakan Non-Blok pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua berakhir. Muncul dua blok, yaitu Blok Barat, liberalisme demokratis, dan Blok Timur, sosialis komunis. Negara di Blok Barat memilih jumlah lebih banyak, yakni 8 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada, dibandingkan Blok Timur yang hanya terdiri dari 4 negara, Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur. Dalam mempertahankan kedudukannya masing-masing, Blok Barat membentuk NATO, North Atlantic Treaty Organization, dan Blok Timur membentuk Pakta Warsawa. Tidak hanya sampai di situ, kedua blok ini masih tetap mencari sekutu untuk menambah pertahanannya di Asia, Afrika, dan Amerika. Di antara Blok Barat dan Blok Timur, ada beberapa negara yang memilih untuk bersikap netral. Negara-negara netral tersebut pun membentuk gerakan non-blok atau GNB. Pembentukan GNB ini diprakarsai oleh Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Gamal Abdul Nasir dari Republik Persatuan Arab dan Mesir, PM Pandit Jawaharlal Nehru dari India, Presiden Joseph Broz Tito dari Yugoslavia, dan Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. GNB resmi didirikan pada 1 September 1961 di kota Beograd, Yugoslavia, bersamaan dengan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi 1 KTT 1 yang dimulai dari 1 sampai 6 September 1961. Konferensi ini dihadiri oleh 25 kepala negara dan 3 kepala pemerintahan sebagai peninjau. Kepala negara yang menghadiri KTT 1 yaitu Afghanistan, Aljazair, Arab Saudi, Burma, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Somalia, Sudan, Tunisia, RPA, Yaman, dan Yugoslavia. Sedangkan negara peninjau yang hadir Bolivia, Brazil, dan Ekuador. Selain sebagai negara pelopor berdirinya GNB, Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut. Di antaranya, 1. Sebagai salah satu negara penggagas KA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. 2. Sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. 3. Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB yang ke-10 yang berlangsung pada 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog Utara Selatan, yaitu dialog yang memperkuat hubungan antara negara berkembang selatan terhadap negara maju utara. Beberapa tujuan dari dibentuknya gerakan non-blok antara lain, yang pertama ialah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. Ketiga, mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. Yang keempat, mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. Yang kelima, mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan dari GNB juga tercantum pada Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, apartheid,
Zionisme, rasisme, dan segala bentuk intervensi.